Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam, mahasiswa KPI yang Pontianak. Nah, di sini saya bersama saudara Samsudin, mahasiswa manajemen dakwah yang Pontianak juga. Nah, kehadiran saya di sini ialah ingin mewawancari beliau tentang apa sih manfaatnya media dakwah terhadap kalangan masyarakat dan apa tujuan dakwah tersebut. Nah, apakah ada dampak negatif dengan positifnya tentang penyampaian dakwah tersebut seperti itu. Nah, langsung saja kepada saudara Samsudin. Yang pertama itu, apa manfaat berdakwah terhadap kalangan masyarakat? Apakah mempunyai dampak positif dan juga memiliki dampak negatif juga seperti itu? Tolong dijelaskan. Oke, terima kasih kepada Imam Maulana yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjawab dari poin-poin yang telah ditanyakan kepada saya. Alhamdulillah, saya termasuk salah satu mahasiswa YIN Pontianak jurusan Prodi Manajemen Dakwah, mahasiswa angkatan 2019. Mengenai yang telah ditanyakan tadi oleh saudara Imam Maulana, mahasiswa KPI YIN Pontianak, apakah ada sisi manfaatnya daripada dakwah tersebut di kalangan masyarakat, dan apakah ada nilai yang positif dan apakah bisa berdampak negatif. Jadi mengenai manfaat daripada dakwah tersebut, setiap kali orang berdakwah, justru tujuan yang pertama yang telah ditujukan oleh menjadi tujuan daripada seorang dai itu untuk memotivasi ataupun ingin memberikan semangat untuk selalu bertakwa, dikatakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan segala melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Itu mungkin menjadi tujuan yang pertama. Jadi nilai positifnya, karena tidak semuanya di kalangan masyarakat itu mengerti akan kebaikan dan keburukan. Maka dari itu masyarakat yang tidak mengerti ataupun yang mengerti itu mesti memiliki rasa ingin untuk diberikan siraman rohani ataupun seperti dakwah tersebut. Positifnya ya banyak sekali positifnya. Yang pertama, masyarakat yang mungkin kalau kita berbicara berdakwah, seorang pendai menjelaskan sempurnanya seperti sholat, yang awalnya masyarakat setempat itu lalai untuk melaksanakan sholat, mungkin seorang pendai itu memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan yang namanya sholat itu dalam ruang lingkup kalau kita bicara sholat seperti itu. Jadi hal-hal positif yang lainnya itu masih banyak seperti itu. Untuk nilai-nilai yang negatif ya mungkin bisa dikatakan ada, karena kita itu seorang dai itu mesti tahu yang namanya itu berdakwah, strategi berdakwah dalam kampung apa, dalam negara apa. Jadi jangan asal kita itu melontarkan kata-kata. Bisa jadi ketika kita itu melontarkan kata-kata yang tidak baik ataupun tidak sesuai dengan mayoritas yang ada pada masyarakat tersebut, itu bisa dikatakan provokasi ataupun hal yang tidak menyenangkan lah bagi masyarakat tersebut. Jadi pandai-pandai kita lah, kalau memang tujuannya baik untuk seorang pendai, teruskan seperti itu. Jadi saya kira seperti itu. Mohon maaf kalau jawabannya kurang bagus ataupun kurang berkenan lah, karena saya itu juga mahasiswa yang masih belajar seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, jadi selanjutnya kita menyampaikan suatu kebaikan, kita berdakwah di kalangan masyarakat. Nah, tentu saja bahwasanya masyarakat itu sebagian pasti ada yang tidak suka dengan ceramah atau berdakwah seperti itu kan. Nah, lantas bagaimana kalau seumpamanya sebagai masyarakat tersebut tidak suka dengan cara kita berdai? Nah, apakah ada solusi terbaik untuk mengubah karakter seseorang tersebut, atau bagaimana seperti itu, saudara Samsudin? Mohon penjelasannya. Jadi kalau kita itu yang pertama itu mesti tahu mayoritas yang masyarakat tersebut. Kalau di situ kebanyakan mayoritas seperti non muslim ataupun ya yang tidak Islam lah, seperti itu bisa dikatakan yang tidak Islam seperti itu. Jadi kalau kita itu berdakwah di kalangan seperti itu, kita harus mempunyai strategi tersebut agar
dakwah kita itu tidak menjadikan provokasi atas masyarakat yang berbeda dengan Islam tersebut. Jadi seperti itu harus mempunyai strategi untuk lebih enak didengarkan dakwahnya seperti itu. Maksud itu intinya media dakwah ini mempunyai dampak positif begitu banyak seperti itu ya. Iya, seperti Nah, itu. lantas kehadiran media sosial ini, nah apakah ada kaitannya tentang terhadap media dakwah? Apakah kita bisa memanfaatkan media yang ada seperti alat-alat teknologi untuk mempermudah kita menyampaikan dakwah terhadap masyarakat seperti itu? Oke, terima kasih. Jadi alat media seperti alat teknologi seperti zaman sekarang yang sangat canggih seperti itu, kita tidak akan pernah mengetahui yang namanya mungkin dakwah kondang yang seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Mungkin kalau Ustadz Abdul Somad mungkin pernah ke Pontianak, kita hadiri bisa melihat langsung. Akan tetapi yang para dai-dai yang lainnya yang mungkin tidak pernah ke kota kita, itu kan bisa disebarkan dengan melalui media sosial seperti alat teknologi HP seperti itu. Jadi manfaatnya begitu banyak alat teknologi kalau memang digunakan dengan hal-hal yang positif yang berkaitan dengan dakwah tersebut. Jadi seperti itu. Seperti itu. Oh ya, terima kasih banyak ilmu yang saudara Samsudin itu sampaikan, Ya, sangat sama-sama. bermanfaat sekali bagi kita ya. Khususnya kepada saya pribadi. Nah, itulah dampak negatif dan positifnya tentang penyampaian dakwah yang kita sampaikan. Tapi kebanyakan dampak positifnya seperti itu. Ya, Nah, dampak kita positif, bisa nah. menggunakan alat teknologi berupa handphone dan lain sebagainya, dan media-media lainnya seperti YouTube dan lain sebagainya untuk digunakan terhadap media dakwah seperti itu. Nah, kita lebih mudah untuk menyampaikan dakwah terhadap masyarakat dengan menggunakan media-media yang ada. Nah, mungkin cukup itu penyampaian dari saudara Samsudin dan wawancara dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.